Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizal Natif Zamzami dari 1KPIE. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis ditinjau dari kuantitas rawi dan skema sanad hadis. Yang pertama ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini menurut bahasa berasal dari kata mutalabi yang artinya yang datang secara berturut-turut dengan tidak ada jaraknya. Sedangkan menurut istilah, hadis mutawatir artinya hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dalam setiap generasinya, yang menurut adat tidak mungkin mereka berbuat dusta, dan mereka meriwayatkannya secara indrawi dan memberikan ilmu yakin. Jadi hadis mutawatir ini sudah pasti sahih seperti itu, dan para perawi daripada hadis mutawatir ini tidak ada yang lemah atau tidak ada yang berbuat dusta, semua diyakini berkata jujur. Dari definisi tersebut, maka beberapa ciri atau syarat yang bisa disematkan pada hadis mutawatir yakni diriwayatkan oleh banyak orang, diterima banyak orang, dan tidak mungkin perawi yang banyak itu bersepakat untuk berdusta. Jadi tidak mungkin yang namanya hadis mutawatir itu merupakan hadis dhaif, karena para perawinya seluruhnya merupakan orang-orang yang dipercaya tidak mungkin berdusta. Hadis mutawatir sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir maknawi. Yang pertama hadis mutawatir lafzi. Menurut para ulama, hadis mutawatir lafzi ini jumlahnya sangat sedikit. Bahkan menurut Ibnu Hibban dan Al-Hazimi, hadis mutawatir tersebut tidak ada. Akan tetapi Al-Asqalani menolak pendapat dari Ibnu Hibban dan Al-Hazimi tersebut dengan alasan, menurut Al-Asqalani, pandangan yang demikian itu terjadi karena kurang mengetahui jalan-jalan atau keadaan-keadaan para rawi serta sifat-sifatnya yang menghendaki bahwa mereka itu tidak mufakat untuk berdusta. Jadi saking sedikitnya contoh daripada hadis mutawatir lafzi ini, bahkan ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa hadis mutawatir lafzi ini tidak ada. Contoh daripada hadis mutawatir lafzi yakni hadis yang artinya barang siapa yang dengan sengaja berbuat dusta atas namaku, niscaya ia akan menempati tempat duduknya dari api neraka. Kemudian pembagian hadis mutawatir yang kedua ada hadis mutawatir maknawi. Seluruh perawi menukil satu kandungan hadis dengan ragam redaksi dan lafaz yang kesesuaiannya diketahui dengan dalalat tadamuni, yang artinya petunjuk korespondensial atau iltizami atau konotasi. Yang selanjutnya ada hadis ahad. Hadis ahad ini adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis mutawatir, atau hadis ahad ini perawinya kurang dari 10 perawi dari semua tingkatan, baik dari sahabat maupun tabi'in. Hadis ahad sendiri dibagi menjadi 3, yakni yang pertama ada hadis masyhur, hadis aziz, kemudian ada gharib. Yang pertama dari hadis ahad ada hadis masyhur, yaitu hadis yang pada tiap tingkatan perawinya diriwayatkan oleh 3 perawi hingga lebih, tapi masih di bawah hadis mutawatir. Jadi hadis masyhur ini diriwayatkan oleh 3 perawi dari tingkatan yang berbeda, misalkan dari sahabat 3, dari tabi'in juga 3. Akan tetapi hadis masyhur ini tingkatannya masih di bawah hadis mutawatir. Kemudian selanjutnya dari hadis ahad ada aziz.
Aziz ini diriwayatkan tidak kurang dari 2 orang pada tiap tingkatan perawinya. Meski setelah tingkatan tabi'in terdapat banyak perawi yang meriwayatkan hadis tersebut, tetap dikatakan hadis aziz. Maksudnya seperti ini. Hadis aziz ini diriwayatkan oleh tidak kurang dari 2 orang, berarti bisa 2, 3 atau lebih pada tiap tingkatannya. Pada tiap tingkatannya ini maksudnya ada sahabat, kemudian tabi'in. Meski setelah tingkatan tabi'in terdapat banyak perawi hadis yang meriwayatkan hadis tersebut, namun hadis tersebut tetap dikatakan hadis aziz. Jadi di bawah sahabat ada tabi'in, di bawah tabi'in ada tabi'at. Jadi seberapa banyak para tabi'at yang meriwayatkan hadis tersebut, kalaupun sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan hanya 2-3, maka hadis tersebut tetap dikatakan aziz. Kurang lebih seperti itu penjelasan singkatnya. Kemudian pembagian ketiga dari hadis ahad ada gharib. Hadis gharib ini hanya diriwayatkan oleh satu perawi pada tiap tingkatannya. Jadi dari golongan sahabat cuma satu perawi, dan dari golongan tabi'in juga hanya satu perawi. Selanjutnya ada skema hadis. Berikut adalah salah satu contoh dari skema hadis mutawatir, di mana Rasulullah bersabda kemudian diturunkan kepada Ali bin Rabi'ah, Anas bin Malik, Abu Hurairah dan Abdullah bin Zubair, yang mana mereka merupakan sahabat. Kemudian diturunkan lagi kepada tabi'in dan tabi'at dan selanjutnya seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.